Halo semuanya, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman anime Goblin Slayer di part pertamanya. Seorang wanita bernama Ona Shinkan yang telah berusia 16 tahun kini tengah mendaftarkan dirinya untuk menjadi seorang petualang. Karena baru menjadi seorang petualang, Ona diberikan tanda pengenal sebagai seorang pemula. Wanita yang bernama Uketsuke kemudian menjelaskan semuanya tentang tugas seorang petualang. Setelah itu, ia menyuruh Ona untuk memilih misinya di papan informasi. Lalu, tiba-tiba beberapa orang mendatangi Ona. Karena kekurangan seorang penyembuh, mereka ingin agar Ona bergabung dengan party mereka. Sekarang, mereka juga sedang menjalankan misi yang penting, yaitu misi menghabisi para goblin yang telah menghancurkan desa dan menculik warga desa. Sehingga mereka ingin agar Ona segera memutuskan pilihannya. Demi menyelamatkan orang-orang, Ona pun bersedia untuk mengikuti mereka. Saat sampai di gua persembunyian para goblin, mereka pun langsung masuk saja tanpa membuat rencana terlebih dahulu. Ketika telah berada di bagian dalam gua itu, mereka melihat adanya sebuah tanda yang sama seperti di depan gua. Setelah memeriksa tanda itu, mereka langsung bergegas maju ke depan. Akan tetapi, tiba-tiba saja Ona yang sedang bersama penyihir diserang dari belakang oleh para goblin. Sang penyihir kemudian menggunakan sihirnya untuk melawan para goblin. Namun, karena goblin yang menyerang terlalu banyak, membuat ia tak bisa melawan para goblin itu. Teman yang lainnya lalu datang menyelamatkan mereka. Ona pun berusaha menyembuhkan luka sang penyihir. Akan tetapi, mantra penyembuh yang Ona bacakan ternyata tidak membuat perubahan kepada sang penyihir. Sementara itu temannya yang lain kini berusaha menghentikan serangan para goblin. Pedangnya yang terlalu panjang membuat pedangnya itu terbentur di langit gua, sehingga membuat pedangnya terlepas dan para goblin akhirnya menyerangnya. Melihat ketuanya yang sudah tertangkap, membuat wanita itu nekat untuk melawan para goblin seorang diri. Namun tak disangka, Hobgoblin ternyata juga menyerang mereka. Ona pun hanya bisa terdiam melihat temannya yang sedang dieksekusi oleh para goblin. Hingga akhirnya ia berusaha membawa sang penyihir keluar dari gua. Para goblin terus saja memburu mereka berdua. Lalu ketika Ona akan dieksekusi juga oleh para goblin, tiba-tiba saja seseorang datang menyelamatkannya. Ia adalah seorang petualang juga yang dijuluki sebagai Goblin Slayer. Melihat teman Ona yang tak bisa diselamatkan lagi, Goblin Slayer langsung menghabisinya agar tidak tersiksa. Ia juga memberikan ramuan penyembuh kepada Ona. Setelah itu, mereka berdua masuk ke dalam untuk membasmi para goblin. Goblin Slayer menunjukkan kesalahan dari Ona dan kelompoknya, yang mana gua tersebut ternyata memiliki lorong yang lain. Namun, Ona dan teman-temannya terpaku dengan tanda yang diberikan oleh para goblin. Sebelum masuk ke markas para goblin, Goblin Slayer terlebih dahulu memasang perangkap. Lalu, Goblin Slayer menyuruh Ona mengeluarkan sihir cahayanya. Setelah mengalahkan pemimpinnya, Goblin Slayer dan Ona bergegas kembali. Yang mana, Goblin Hope ternyata mengejar mereka dan akhirnya terkena perangkap yang sebelumnya mereka pasang. Setelah menghabisi Goblin Hope, Goblin Slayer menuangkan minyak dan membakar para goblin itu. Lalu, mereka kembali ke dalam markas para goblin untuk mengecek situasinya. Pemimpin para goblin yang hanya berpura-pura mati ternyata diketahui oleh Goblin Slayer yang langsung menghabisinya. Goblin Slayer juga menemukan beberapa anak goblin. Tanpa ampun, ia juga langsung menghabisi anak-anak dari para goblin itu. Sebab, menurutnya, para goblin tak akan melupakan dendamnya seumur hidup. Goblin yang selamat akan belajar dan mendapatkan pengetahuan baru. Setelah menghabisi semua goblin yang ada di gua itu, mereka berdua kemudian kembali ke markas untuk melaporkannya. Lalu, cerita pun flashback
saat Goblin Slayer masih kecil. Saat itu ia sedang bersama dengan temannya bernama Usikai. Goblin Slayer marah kepada Usikai sebab Usikai akan tinggal ke kota dan meninggalkannya di desa, yang mana sebenarnya Goblin Slayer ingin ikut juga pergi ke kota. Saat meninggalkan desa, Usikai bergumam bahwa ia nantinya akan meminta maaf kepada Goblin Slayer karena tak mengajaknya ikut ke kota. Namun sampai sekarang pun permintaan maafnya itu masih sulit ia ucapkan. Kini Goblin Slayer dan Usikai telah tinggal bersama. Goblin Slayer setiap paginya selalu mengecek keadaan halaman rumah. Ia selalu mencari jejak kaki dari para goblin jika berada di halaman rumah. Sebab sebelum para goblin menyerang mereka, pastinya akan melakukan pengintaian dan pastinya akan meninggalkan jejak, yang mana rutinitas itu ternyata sudah dilakukan Goblin Slayer selama 5 tahun semenjak ia datang ke rumah Usikai. Di rumah itu, Goblin Slayer tinggal bersama dengan Usikai dan pamannya. Goblin Slayer diizinkan tinggal di rumah itu karena ia membayar sewa kepada paman Usikai. Setelah sarapan, Goblin Slayer kemudian bersiap untuk pergi ke kota mengambil misi baru. Usikai pun meminta untuk menemani Goblin Slayer sebab ia juga akan ke kota menjual hasil panen mereka. Goblin Slayer dan Usikai akhirnya bersama-sama pergi ke kota. Sementara itu, di Guild Petualang, seseorang kini sedang meminta kepada Uketsuke agar membasmi goblin yang muncul di desanya. Uketsuke pun menyuruh pria itu untuk mengisi formulir permintaannya dan membayar biayanya. Di hari yang sama, ternyata sudah ada 3 permintaan untuk pembasmian goblin. Namun, yang dikhawatirkan Uketsuke adalah biaya untuk pembasmian goblin sangatlah sedikit, sehingga tidak bisa meminta kepada para petualang yang berpengalaman. Akan tetapi, menurutnya, mungkin saja bisa diberikan kepada Goblin Slayer. Di sisi lain, setelah Usikai menjual hasil panennya, mereka berdua kemudian pergi ke guild untuk memeriksa keadaan. Orang-orang pun mulai memperhatikan Goblin Slayer sebab Goblin Slayer ternyata sudah memiliki level petualang yang tinggi, namun hanya mau mengambil misi membasmi goblin saja. Orang-orang berpendapat seharusnya petualang yang punya level tinggi tidak perlu mengambil misi itu. Lalu Uketsuki mulai membagikan misi para petualang, yang mana para petualang yang sudah menunggu kini mulai mencari misi yang cocok dengan mereka. Di sisi lain, Ona datang menghampiri Goblin Slayer dan mendiskusikan sesuatu. Ia mengatakan bahwa untuk menghancurkan goblin tidak perlu sampai harus membakar guanya, sebab hal itu bisa menyebabkan terjadinya longsor. Namun, bagi Goblin Slayer, hal itu tidaklah masalah baginya, asalkan para goblin bisa dihabisi. Para goblin yang berada di sarangnya sangatlah berbahaya, sehingga mereka harus selalu segera menghabisinya. Setelah para petualang memilih misinya, Goblin Slayer kemudian mendatangi Uketsuke. Ia menanyakan apakah hari itu tersedia misi membasmi goblin. Uketsuke mengatakan bahwa hari ini ia menerima 3 permintaan membasmi goblin. Namun, salah satu misinya telah diambil oleh kelompok lain yang masih pemula. Goblin Slayer akhirnya memutuskan mengambil misi itu, tapi di tempat yang berbeda dari kelompok pemula tersebut. Sebelum berangkat, Goblin Slayer berpamitan kepada Usikai dan menyuruhnya untuk pulang terlebih dahulu. Ona dan Goblin Slayer kemudian pergi ke markas para goblin, yang mana saat itu para goblin ternyata sedang berpesta. Goblin Slayer lalu bersiap menyerang goblin itu dengan menggunakan panah api. Ia terus melancarkan panah apinya hingga membakar markas para goblin. Bahkan goblin yang sedang berjaga pun ikut terbakar. Sementara itu, goblin yang selamat mencoba untuk melarikan diri. Akan tetapi, Goblin Slayer dan Ona ternyata sudah menunggu mereka di depan markasnya. Goblin Slayer lalu menyuruh Ona menutup pintu keluar para goblin, sehingga
para goblin yang ada di markas itu akhirnya terbakar semua. Setelah beberapa hari menjalankan misi, Goblin Slayer akhirnya kembali ke guild untuk melaporkannya. Ia juga kembali ke rumah tempat ia tinggal, yaitu di rumah Usekai. Lalu, beberapa orang di guild petualang datang untuk mencari Goblin Slayer. Mereka adalah Yusei, Kohito, dan Tokage. Uketsuki merasa heran mengapa ketiga orang tersebut yang merupakan dari ras yang berbeda datang mencari Goblin Slayer. Tak lama kemudian, Goblin Slayer datang ke guild petualang. Mereka akhirnya meminta waktu untuk berbicara dengannya. Goblin Slayer beserta yang lainnya lalu pergi ke ruang rapat guild petualang. Sementara Onna diperintahkan untuk beristirahat terlebih dahulu. Goblin Slayer lalu menanyakan apa tujuan mereka mencarinya. Yusei menjelaskan bahwa di ibu kota sekarang iblis semakin banyak yang bermunculan. Itu disebabkan karena Raja Iblis telah bangkit. Ia sudah mengumpulkan pasukan untuk menaklukkan dunia. Karena hal itu, mereka ingin meminta bantuan dari Goblin Slayer. Namun Goblin Slayer ternyata menolaknya, sebab ia tak mau melakukannya jika bukan untuk menghabisi goblin. Yusei marah karena Goblin Slayer tak mau melawan pasukan Raja Iblis. Untungnya, ia segera ditenangkan oleh Kohito. Tokage kemudian menjelaskan tujuan mereka yang sebenarnya. Sebelumnya, tetua elf, tetua dari kurcaci, dan raja para manusia, serta tetua dari rasnya telah mengadakan pertemuan untuk membahas masalah tersebut. Mereka bertiga adalah petualang yang dibayar sebagai perwakilan dari mereka. Dan tugas mereka bertiga adalah menghabisi para goblin yang sekarang lebih aktif lagi di desa elf. Goblin Slayer lalu menanyakan apakah ada Goblin Champion dan Goblin Lord, sebab mereka adalah goblin yang setara dengan petualangan tingkat platinum. Tokage mengatakan bahwa sewaktu mereka meneliti kasus itu, mereka tidak melihat ada Goblin Champion, namun mereka menemukan ada sarang raksasa. Para raja manusia juga tidak mau mengirimkan pasukannya, karena mereka menganggap daerah elf tidak sebanding dengan manusia. Untuk itulah mereka yang dikirim agar menyelesaikan masalah goblin tersebut. Akan tetapi mereka masih membutuhkan satu manusia, dan untuk itulah mereka memilih Goblin Slayer. Setelah mengetahui detail penjelasan mereka, Goblin Slayer langsung menerimanya dan berangkat sendirian. Namun Onna meminta untuk ikut bersama Goblin Slayer, sebab ia tak mau membiarkan Goblin Slayer sendirian. Begitu pula dengan mereka bertiga yang ternyata ingin ikut membasmi para goblin. Malamnya, mereka kemudian makan bersama sambil menceritakan kisah mereka masing-masing. Kohito mengatakan bahwa alasan ia menjadi petualangan itu agar bisa makan enak. Yusei kagum dengan dunia luar dan hal itulah yang membuatnya ingin menjadi petualang. Sementara Tokage ingin menyingkirkan kemunafikannya dan menjadi seekor naga. Mereka kemudian menanyakan alasan dari Goblin Slayer. Namun Goblin Slayer hanya menjawab kalau dirinya cuma ingin menghabisi para goblin. Mereka lalu melihat barang-barang yang selalu dibawa oleh Goblin Slayer, dan salah satunya adalah gulungan sihir kuno. Goblin Slayer tak ingin memberitahukan kepada mereka tentang mantra sihir untuk membuka gulungan itu, sebab ia tak mau nantinya bila mereka tertangkap oleh goblin, mereka bisa dipaksa untuk memberitahukan isi gulungan tersebut. Mereka nanti bisa dipaksa untuk memberitahukan isi dari gulungan tersebut. Lalu Tokage menanyakan kepada mereka semua dari mana sebenarnya asal-usul para goblin. Goblin Slayer mengatakan bahwa para goblin berasal dari bulan yang tempatnya hanya berisikan batu. Karena merasa iri dengan manusia, mereka akhirnya datang untuk menyerang manusia. Namun semua itu sebenarnya ia dengar dari cerita kakaknya. Setelah pagi hari, mereka kini mulai menyerang sarang goblin yang sebelumnya telah ditemukan oleh Tokage dan yang lainnya. Dengan teknik memanah Yusei yang hebat, mereka pun dengan gampang menghabisi goblin yang sedang menjaga.
Sebelum masuk ke dalam, Goblin Slayer ingin agar mereka menyamarkan baunya, sebab para goblin memiliki penciuman yang tajam, apalagi terhadap bau wanita dan anak-anak. Setelah masuk di dalam, mereka menemukan jalan yang bercabang. Menurut Kohito, para goblin sepertinya berada di jalan yang sebelah kiri, karena ia melihat ada beberapa jejak kaki dari para goblin. Akan tetapi, Goblin Slayer ternyata memilih arah yang di sebelah kanan, karena menurutnya pasti ada sesuatu yang disimpan oleh para goblin di tempat itu. Dan benar saja, ketika masuk di dalam sebuah ruangan, mereka malah menemukan wanita elf yang sedang diikat. Di belakangnya terdapat satu goblin yang langsung saja dihabisi oleh Goblin Slayer. Lalu Tokage memanggil prajurit tengkoraknya dan menyuruh prajuritnya itu agar mengantarkan wanita tersebut ke desa elfnya, serta menitipkan sebuah surat permintaan bantuan. Goblin Slayer yang menemukan peta dari tempat itu kini menyadari kalau tempat mereka berada itu adalah sebuah labirin. Dengan peta tersebut, mereka akhirnya terus maju dan menghabisi satu persatu goblin yang mereka temui yang sedang berjaga. Hingga kini, mereka pun berhasil menemukan tempat para goblin berada. Goblin Slayer lalu memberitahu mereka rencananya untuk menghabisi para goblin. Kohito kemudian membacakan mantranya sambil menaburkan arak di langit-langit, sehingga membuat goblin yang terbangun tak bisa mengeluarkan suaranya. Sementara Onna mengeluarkan sihirnya dan membuat para goblin tertidur. Menurut Goblin Slayer, dengan membuat para goblin tertidur, mereka tak perlu membuat kerusuhan dan bisa langsung menghabisinya. Lalu, Goblin Slayer beserta Yushiya dan Tokage kini bertugas untuk menghabisi para goblin yang sedang tertidur itu. Namun, setelah mereka berhasil menghabisi para goblin itu, tiba-tiba saja monster raksasa yaitu Ogre datang menghampiri mereka. Ogre tersebut marah karena mereka berani menyerang ke dalam bentengnya, bahkan menghabisi pasukannya yang telah diberikan oleh Raja Iblis. Ia akhirnya menyerang mereka dengan sihir apinya. Untungnya, Onna bisa melindungi mereka dengan sihir proteksionnya. Goblin Slayer lalu menyuruh Tokage untuk memanggil kesatrianya sebagai tambahan bantuan. Kohito menggunakan pasir dan mengubahnya menjadi batu yang keras untuk menyerang Ogre itu. Sedangkan Yusei menyerang mata Ogre itu dengan panahnya. Goblin Slayer berhasil memotong kaki dari Ogre itu. Akan tetapi serangan tersebut ternyata tidak mempan dan membuat Ogre itu berhasil memukul Goblin Slayer. Tokage kemudian membawa Goblin Slayer agar tidak terkena serangan lagi. Ia mengatakan agar Onna segera memeriksa Goblin Slayer, sementara ia dan yang lainnya akan berusaha menahan Ogre itu. Onna yang datang melihat keadaan Goblin Slayer merasa khawatir karena Goblin Slayer mengeluarkan banyak darah. Goblin Slayer lalu menyuruh Onna untuk mengambilkannya ramuan penyembuh dan penambah stamina di dalam tasnya. Setelah meminum ramuan tersebut, Goblin Slayer kini kembali lagi. Ia pun memberitahu mereka bahwa ia memiliki sebuah rencana untuk menghabisi Ogre itu. Mereka pun percaya dengan Goblin Slayer dan terus menahan pergerakan dari Ogre tersebut. Namun, karena melihat Goblin Slayer yang sudah bangkit kembali, Ogre itu kemudian bersiap menyerang Goblin Slayer dengan sihir apinya. Goblin Slayer tidak takut dan tetap maju mendekatinya. Ia akhirnya mengeluarkan gulungan sihir kunonya untuk mengalahkan Ogre tersebut. Goblin Slayer menjelaskan bahwa gulungan itu adalah berisikan sihir penghubung, yang mana Goblin Slayer telah menghubungkannya di dasar laut. Sehingga tekanan dari dasar laut itulah yang memotong tubuh dari Ogre tersebut. Mereka pun sangat terkejut dengan gulungan sihir kuno Goblin Slayer, karena sihir penghubung adalah sihir yang biasa digunakan untuk pergi kemana saja. Namun, Goblin Slayer malah menggunakan sihir itu sebagai senjatanya. Setelah itu, mereka akhirnya pulang dan menyerahkan sisanya kepada para elf yang datang membantu mereka karena menerima surat yang sebelumnya dititipkan oleh Onna. Beberapa hari kemudian, Goblin Slayer kembali melakukan aktivitasnya di pagi hari, yaitu memeriksa keadaan sekitar jika ada jejak dari para goblin. Setelah itu,
ia dan Uchikai pergi ke kota mengantarkan hasil panen. Lalu Goblin Slayer membawa baju perisainya untuk diperbaiki. Ia juga kembali meminta agar dicarikan sebuah gulungan. Walau harga gulungan itu nantinya akan mahal, ia pasti tetap akan membelinya. Di guild petualang, ia juga bertemu dengan Onna yang memberitahunya bahwa sekarang ia sudah naik peringkat, dan itu semua berkat arahan dari Goblin Slayer serta mereka yang berhasil mengalahkan monster ogre sebelumnya. Ia pun sangat berterima kasih atas bimbingan Goblin Slayer. Ia kemudian pamit untuk pergi ke kuilnya melaporkan kenaikan peringkatnya. Tak lama kemudian, ada dua orang petualang yang datang menghampiri Goblin Slayer. Mereka berdua adalah petualang baru bernama Mina dan Shima. Mereka berdua ternyata datang untuk menanyakan sesuatu kepada Goblin Slayer. Mereka ingin mengetahui bagaimana cara Goblin Slayer mengalahkan musuhnya jika pedangnya hilang. Sebelumnya, mereka berdua tengah menjalankan misi untuk membasmi monster tikus. Namun yang terjadi malah Shima kehilangan pedangnya. Sebab setelah mereka mengalahkan monster tikus, beberapa monster lainnya datang. Sehingga dengan terpaksa ia harus meninggalkan pedangnya itu. Setelah mendengar cerita mereka, Goblin Slayer menyarankan agar Shima menggunakan senjata gada. Walaupun tidak tajam, namun bila mengenai tikusnya pasti akan terluka. Senjata gada juga lebih mudah digunakan sekalipun tanpa berlatih. Shima dan Mina akhirnya kembali untuk mencari pedangnya. Mereka lalu bertemu dengan salah satu monster tikus. Dan dengan senjata gadanya, Shima berhasil menghabisi satu monster tikus. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanannya mencari pedangnya. Lalu, tiba-tiba, lilin yang dipegang oleh Mina menjadi panas, yang menandakan kalau pedangnya sudah dekat. Hingga Shima pun merasakan adanya monster serangga. Shima menyadari sepertinya pedangnya itu berada di dalam tubuh serangga itu. Karena sudah tak bisa berlari lagi menghindari para serangga itu, Shima akhirnya melemparkan lilin mereka dan membuat serangga tersebut menjadi panik. Sehingga dengan sihir Mina, mereka berhasil melumpuhkan para serangga itu, serta mengambil pedangnya yang ada di dalam perut serangga. Sementara itu, Goblin Slayer yang berada di guild petualang kini memutuskan untuk pulang. Akan tetapi ia dihentikan oleh Uketsuke yang meminta bantuannya. Uketsuke ingin agar Goblin Slayer menjadi pengawas sementara bagi para petualang yang ingin naik tingkat. Sebab pengawas yang sebelumnya tidak datang karena sedang berhalangan. Goblin Slayer akhirnya menerima bantuan dari Uketsuke dan mengawasi ujian kenaikan tingkat dari petualang. Saat sedang melakukan ujian, Uketsuke tahu kalau petualang yang di depannya telah berbuat curang. Ia merasa petualang itu sepertinya memiliki pakaian baru serta sepatu baru. Sementara jika dilihat dari hasilnya menjadi petualang, pasti itu tak akan cukup untuk membelinya. Petualang itu mencoba berbohong kalau dirinya selalu mendapatkan uang kiriman dari orang tuanya. Namun, Uketsuke dan temannya tahu kalau ia telah berbohong. Dan petualang itu sebenarnya telah mendapatkan harta karun serta tak melaporkannya kepada guild petualang. Bahkan kepada rekan-rekan timnya, untuk itu ia akan diturunkan peringkatnya. Petualang itu sangat marah dan mencoba menyerang Uketsuke. Akan tetapi ia mengurungkan niatnya karena melihat ada Goblin Slayer yang menjaganya. Lalu ketika Goblin Slayer akan pulang, ia malah menerima sebuah surat permintaan membasmi goblin dari seseorang bernama Otome. Ia adalah salah satu petualang yang mengalahkan Raja Iblis serta dijuluki sebagai gadis pedang. Karena permintaan itu adalah membasmi goblin, hal itu pun langsung diterima oleh Goblin Slayer. Goblin Slayer kemudian menemui Onna dan yang lainnya. Ia memberitahu mereka kalau ia mendapatkan misi untuk membasmi goblin di kota air. Hadiah yang mereka akan dapatkan adalah satu kantung emas tiap orangnya. Namun jika mereka tidak ingin ikut, Goblin Slayer juga tidak masalah. Onna mengatakan jika Yusei dan yang lainnya menolak untuk ikut, Goblin Slayer
pastinya juga akan pergi walau hanya sendirian. Onna yang sudah mengikuti Goblin Slayer memutuskan untuk ikut. Begitu pula dengan Tokage, Kohito dan Yusei. Mereka akhirnya berangkat menuju kota air untuk menjalankan misinya. Setelah tiba di kota air, Onna sangat terkejut karena klien mereka ternyata adalah seorang petualang legenda gadis pedang. Goblin Slayer dan yang lainnya kemudian masuk ke dalam kuil untuk menemui Otome. Goblin Slayer tanpa berbasa-basi langsung menanyakan keberadaan para goblin. Sebelumnya, Otome menceritakan bahwa dalam 1 bulan terakhir telah terjadi banyak pembunuhan wanita dan penculikan anak-anak. Ia sebenarnya sudah memperketat pengamanan kota, namun kasus itu masih saja terjadi. Hingga suatu malam, ada seseorang petualang yang berhasil menebas pelakunya, yang ternyata setelah dilihat adalah monster goblin. Otome juga mengatakan bahwa ia mengetahui Goblin Slayer berkat dari seorang penyair yang selalu menyanyikan lagu tentang Goblin Slayer. Hal itulah yang membuat ia mengetahui Goblin Slayer dan memanggilnya. Ia sebenarnya ingin mengirimkan pasukan untuk menghabisi para goblin. Akan tetapi, Otome tak bisa melakukannya sebab sekarang mereka sedang bersiap untuk berperang. Dan para raja pastinya tak mau menurunkan pasukan jika hanya melawan para goblin. Otome memberitahu mereka bahwa para goblin itu sepertinya tinggal di bawah tanah sebab di kota air ini terdapat reruntuhan kuno. Goblin Slayer kemudian menanyakan peta reruntuhan kuno yang ada di bawah kota air serta bersiap-siap melakukan penyerangan di markas para goblin. Saat masuk di bawah kota air, mereka dengan cepat menghabisi para goblin. Bahkan, mereka sudah 5 kali bertemu dengan para goblin. Lalu, ketika mereka tengah melanjutkan perjalanan mencari goblin, mereka pun merasakan ada sesuatu yang datang menyerang. Yang mana, ternyata itu adalah para goblin yang datang menggunakan perahu. Dengan sihir protectionnya, Onna berhasil melindungi mereka dari serangan goblin. Selagi menahan serangan itu, Goblin Slayer kemudian memberitahu mereka rencananya. Ia ingin Yusei dan Kohito menyerang para goblin itu dari jarak jauh, sementara ia dan Otoge akan turun ke kapal menghabisi para goblin. Sedangkan Onna akan melindungi mereka dengan sihirnya. Setelah sihir protection habis, Goblin Slayer kemudian melemparkan sebuah bom yang membuat mata dari para goblin itu menjadi perih. Goblin Slayer dan Otoge kemudian langsung turun menghabisi para goblin. Begitu pula dengan Yusei yang melindungi mereka dengan panahnya. Goblin Slayer dan Otoge terus saja menghabisi para goblin itu. Namun karena jumlahnya yang terlalu banyak, membuat Kohito akhirnya membuat batu raksasa dan menenggelamkan para goblin itu. Lalu ketika mereka akan kembali, tiba-tiba saja monster aligator muncul dari dalam air. Mereka kemudian bergegas melarikan diri. Akan tetapi, saat sedang berlari, Yusei merasa sepertinya ada sesuatu di depan mereka. Dan setelah mendekat, ternyata itu adalah rombongan para goblin yang sedang menaiki kapal. Goblin Slayer lalu menyuruh Onna memberikan cahaya kepada ekor monster aligator, sehingga para goblin itu datang menyerang cahaya tersebut. Tanpa mereka tahu kalau yang ada di balik cahaya itu adalah monster aligator. Setelah itu, mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat dan naik ke atas. Menurut Goblin Slayer, para goblin yang mereka temukan sebelumnya sepertinya tidak mengetahui kalau di saluran air itu ada monster aligator. Karena jika mereka tahu, pastinya mereka tidak akan menyerang menggunakan kapal. Goblin Slayer merasa para goblin itu sepertinya ada yang mengendalikannya. Lalu, ketika keluar, Goblin Slayer memutuskan untuk pergi ke kuil petualang sebab ia ingin mengirimkan surat kepada seseorang. Goblin Slayer juga melihat di papan informasi tak ada satupun misi untuk menghabisi monster aligator dan itu terasa aneh baginya. Hingga esoknya, ketika mereka masuk lagi ke saluran air, kini Goblin Slayer telah membawa burung kanaria. Menurutnya, burung kanaria akan panik jika mencium gas beracun, dan di dalam saluran air tempat para goblin terdapat gas beracun. Goblin Slayer
ingin mereka mengikuti saluran air itu dan mencari ujungnya. Karena para goblin yang kemarin mereka lihat muncul dari hulu saluran air. Kali ini mereka tak boleh bertemu dengan goblin sebelum menghabisi pemimpinnya. Setelah menghabisi pemimpinnya, maka mereka akan menghabisi semua goblin yang tersisa. Mereka kini sampai di ujung hulunya dan menemukan sebuah ruangan. Ketika masuk di dalam ruangan itu, mereka melihat adanya sebuah jejak api. Namun menurut Goblin Slayer, itu bukanlah jejak goblin, karena goblin lebih mudah beradaptasi di tempat gelap sehingga mereka tidak membutuhkan cahaya. Mereka kemudian terus berjalan mencari keberadaan pemimpin goblin. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan dan masuk ke dalam ruangan itu. Saat masuk di dalam, mereka melihat ada seseorang yang terikat. Akan tetapi, ternyata orang itu telah menjadi tengkorak. Pintu yang ada di belakang mereka juga seketika tertutup dan kini mereka pun terjebak di dalam ruangan itu. Mereka pun mendengar di balik pintu terdapat banyak suara goblin yang menandakan bahwa mereka sudah terjebak. Lalu tiba-tiba burung itu merasakan panik dan muncullah gas beracun. Goblin Slayer kemudian menyuruh Kohito dan Yusei untuk menutup lubang yang ada di dinding dengan bahan-bahan yang sudah ia persiapkan serta segera mengeringkannya dengan sihir Kohito. Sementara ia dan yang lainnya akan memindahkan salah satu peti yang ada untuk menghalangi pintunya. Tak lama kemudian para goblin itu akhirnya berhasil masuk. Yang mana para goblin itu ternyata memiliki pemimpin, yaitu Goblin Champion. Goblin Slayer memutuskan untuk keluar dari pelindung dan melawannya. Begitu juga dengan Tokage dan prajuritnya, sementara yang lainnya akan menyerang dari dalam. Akan tetapi setelah menghabisi goblin yang ada, Goblin Slayer malah terkena dari Goblin Champion sehingga membuat ia terluka. Di sisi lain, Ona yang melihat keadaan Goblin Slayer kini menjadi tak fokus sehingga sihir protectionnya akhirnya bisa ditembus. Tokage tak bisa bergerak karena telah dikepung oleh goblin. Sementara Yusei kini telah tertangkap. Untungnya Kohito yang berada dekatnya berhasil membantunya. Di sisi lain, Goblin Champion yang telah menangkap Ona menggigitnya dan merobek kulitnya. Hal itu membuat Ona berteriak karena kesakitan. Teriakan Ona membuat Goblin Slayer mengingat kenangan-kenangan masa lalunya, sehingga membuat ia akhirnya bangkit kembali untuk melawan para goblin. Goblin Slayer mengambil rambut dari tengkorak sebelumnya, serta langsung mengikat rambut itu di leher Goblin Champion. Karena menurut informasi yang Goblin Slayer dapatkan, para assassin biasanya menggunakan rambut manusia sebagai alat pembunuh, sebab rambut manusia tidak mudah putus dan rusak. Goblin Champion itu terus mengamuk agar bisa terlepas dari jeratan Goblin Slayer. Hingga akhirnya Goblin Slayer melepaskan pukulan di kepala Goblin Champion dan menarik matanya. Hal itu membuat para goblin yang lainnya menjadi ketakutan. Kohito dan Yurei kemudian menyelamatkan Tokage serta menyuruhnya untuk mengobati Ona yang terluka. Sementara mereka berdua akan membantu Goblin Slayer yang terluka. Lalu mereka pun melihat kondisi Ona yang telah disembuhkan. Menurut Tokage, jika saja luka yang diterima Ona lebih dalam lagi, mungkin saja ia tak akan bisa menyelamatkannya. Goblin Slayer kemudian berusaha menenangkan Ona yang masih terlihat panik. Akan tetapi, tiba-tiba saja Goblin Slayer mengeluarkan banyak darah dan akhirnya jatuh pingsan. Untungnya Goblin Slayer bisa diselamatkan dengan sihir Otome. Di sini, Otome menceritakan semuanya kepada Goblin Slayer bahwa sebenarnya ia sudah tak suci lagi. 10 tahun yang lalu, ia ditangkap oleh goblin di dalam gua. Saat itu, ia sangat ketakutan seperti anak kecil. Hal itu membuatnya trauma dan terus terbawa ke mimpinya sampai sekarang. Padahal, ia adalah salah satu petualang yang mengalahkan Raja Iblis. Namun, ia malah takut kepada goblin. Untuk itu, ia ingin agar Goblin Slayer bisa membantunya. Setelah Otome pergi, Yusei dan yang lainnya kini datang melihat kondisi mereka. Goblin Slayer senang
karena semua anggotanya baik-baik saja, sehingga mereka kini bisa melanjutkan investigasi mereka terhadap goblin di kota air. Akan tetapi sebelum itu, Kohito ingin agar mereka makan terlebih dahulu, karena ternyata mereka belum makan dari kemarin sebab mereka menunggu Goblin Slayer sadar. Lalu Kohito dan yang lainnya meminta agar Goblin Slayer beserta Ona sebaiknya beristirahat terlebih dahulu dan biar mereka bertiga saja yang sementara melanjutkan investigasi. Goblin Slayer dan Ona kemudian pergi ke toko untuk memperbaiki sirahnya. Ona meminta agar penjaga itu memperbaiki sirahnya saja, sementara Goblin Slayer ingin agar perlengkapannya diperbaiki semua. Ia juga akan menambahkan biayanya agar penjaganya bisa lebih cepat memperbaikinya. Penjaga toko itu terkejut karena melihat kalung dari Goblin Slayer yang menandakan kalau ia adalah seorang petualang berperingkat silver. Lalu Goblin Slayer mengambil sebuah pedang untuk senjata barunya, namun penjaga itu merasa kalau pedang itu terlalu pendek. Akan tetapi Goblin Slayer tidak mempermasalahkannya karena memang untuk menghabisi goblin hanya dibutuhkan pedang yang pendek saja. Setelah itu mereka berdua kemudian pergi ke pinggir pantai untuk menunggu seseorang, yang mana ternyata yang datang adalah petualang Majo dan Yuri. Mereka berdua membawa sesuatu di dalam karung yang sebelumnya sudah dipesan oleh Goblin Slayer melalui surat yang ia tuliskan sewaktu pergi ke kuil petualang sebelumnya. Majo lalu menanyakan mengapa Goblin Slayer meminta mereka membawakannya bahan itu, padahal di kota air juga pastinya ada bahan seperti itu. Menurut Goblin Slayer, bahan yang ada di kota air tidak akan mempan. Ia butuh kualitas yang terbaik jika ingin menggunakannya, karena bahan itu ia akan gunakan untuk menghabisi para goblin. Esoknya, Goblin Slayer beserta yang lainnya kini masuk lagi ke dalam saluran air. Namun kali ini, Goblin Slayer sudah memiliki peralatan yang lengkap. Yusei menanyakan mengapa Goblin Slayer tidak memakai obor. Goblin Slayer mengatakan bahwa ada sesuatu yang ia ingin coba. Untuk itu, mereka tidak boleh menggunakan obor karena bisa berbahaya. Tokage lalu memberitahu Goblin Slayer tempat tujuan mereka kali ini adalah sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat satu bola mata yang berukuran besar. Dan bola mata itu sangat sensitif dengan suara, sebab bola mata itu bisa menghancurkan apa saja. Ia bisa saja memanggil prajuritnya untuk menghancurkan bola mata tersebut. Namun jika bola mata itu melihat prajuritnya, pastinya akan dengan mudah dihancurkannya. Goblin Slayer lalu memberikan mereka arahan agar bisa mengalahkan bola mata itu. Yusei menjadi umpan, sementara Kohito akan membuat bola mata itu mengantuk. Goblin Slayer kemudian menaburkan bahan yang sudah ia bawa. Setelah itu, mereka semua keluar lagi dari ruangan itu, dan prajurit Tokage akan masuk ke dalam untuk menjadi umpan lagi. Bola mata itu pun berhasil dikalahkan dengan trik yang digunakan Goblin Slayer. Bahan yang ia gunakan adalah sebuah tepung yang jika dihamburkan di udara tertutup bisa menghasilkan ledakan bila ada percikan api. Namun, trik itu membutuhkan banyak persiapan jika ingin menggunakannya, sehingga untuk melawan goblin, trik itu tidaklah berguna. Lalu, Goblin Slayer merasa aneh dengan cermin yang ada di depan mereka, karena bola mata yang mereka kalahkan sepertinya sedang menjaga cermin tersebut. Lalu ketika Ona menyentuh cermin itu, tiba-tiba muncul sesuatu dari cermin tersebut, yang mana para goblin sedang beraktivitas seperti biasanya, serta mereka juga melihat ada kapal yang digunakan oleh para goblin sebelumnya. Mereka beranggapan bahwa tempat itu adalah rumah bagi para goblin, dan cermin itu adalah artefak kuno yang bisa menghasilkan sebuah gerbang. Tak lama kemudian, mereka pun mendengar suara dari para goblin yang datang ke tempat mereka. Tokage merasa kalau para goblin itu datang untuk mengambil kembali jalur masuk mereka. Untuk itu, mereka tak boleh membiarkan para goblin mengambil cerminnya. Mereka kini tertekan karena jumlah goblin yang datang pastinya akan banyak. Namun, setelah melihat sekelilingnya, Goblin Slayer mengatakan
bahwa tak ada masalah bila para goblin datang. Goblin Slayer dan yang lainnya kemudian melakukan persiapan untuk melawan para goblin. Goblin Slayer ingin agar mereka bertiga yang menyerang para goblin, sementara Tokage akan mengurus cerminnya dan Onna harus bersiap menggunakan sihirnya. Saat para goblin datang, mereka pun langsung menyerang dengan batu dan panah. Goblin Champion yang sebelumnya mereka lawan kini telah tiba. Goblin Slayer kemudian maju menembus barisan para goblin. Sementara itu, Tokage masih kesulitan mengurus cerminnya sehingga Onna pun harus ikut membantunya. Melihat Tokage yang masih belum siap, Goblin Slayer berencana untuk mengulur waktu lagi. Goblin Slayer lalu memancing Goblin Champion ke arah para goblin sehingga Goblin Champion malah menyerang anggotanya sendiri. Lalu Tokage dan Onna kini telah berhasil menurunkan cerminnya. Goblin Slayer kemudian menyuruh Tokage untuk membalik cerminnya dan yang lainnya harus bersembunyi di bawah cermin itu. Sementara Goblin Slayer yang akan pergi ke bawah cermin terlebih dahulu menyerang Goblin Champion. Setelah itu ia menyuruh Kohito untuk menghancurkan langit-langit ruangan itu, sedangkan Onna memberikan sihir cahaya sehingga para goblin kini tak bisa melarikan diri lagi. Langit-langit ruangan tersebut akhirnya roboh dan menimpa para goblin. Sedangkan Goblin Slayer dan yang lainnya berhasil selamat karena batu-batu yang hancur itu masuk ke dalam cermin tersebut. Setelah itu, Goblin Slayer kemudian mendatangi Otome. Goblin Slayer mengatakan bahwa ia tahu kalau Otome pastinya sudah mengetahui tentang cermin itu. Dan monster aligator yang muncul di saluran air pastinya adalah miliknya. Menurutnya, Otome pasti tak akan bisa pergi ke tempat itu karena tidak memiliki peta yang lengkap. Serta sebelumnya di guild petualang tidak ada misi memburu monster aligator. Sementara para petualang juga menjauhi reruntuhan itu. Sehingga ia yakin ada seseorang yang menjaga tempat tersebut dan orang itu adalah Otome. Menurut Goblin Slayer, wanita yang ditemukan tewas di kota air itu bukanlah perbuatan dari goblin. Karena para goblin tidak membunuh wanita dengan pisaunya dan meninggalkan jasadnya di tempat terbuka. Otome akhirnya menjelaskan semuanya bahwa para goblin itu sedang merencanakan sesuatu dengan cermin tersebut dan para goblin itu mulai bergerak di bawah kota air. Sementara jika ia berhadapan dengan goblin, ia hanya bisa menangis. Ia tak bisa meminta tolong kepada orang lain karena ia adalah pahlawan gadis pedang. Jika ia meminta tolong untuk menghabisi para goblin, pastinya tak akan ada yang percaya kepadanya. Untuk itulah ia melakukan segala cara agar bisa memanggil para pembasmi goblin. Otome ingin agar Goblin Slayer saja yang mengambil cermin itu. Namun Goblin Slayer mengatakan bahwa ia sudah menyingkirkan cermin itu dengan memasukkannya ke dalam beton dan menenggelamkannya ke dalam saluran air, sehingga para goblin tak akan bisa masuk lagi melalui cermin itu. Otome kemudian menanyakan apakah Goblin Slayer akan menghukumnya. Akan tetapi Goblin Slayer menolaknya karena Otome bukanlah goblin. Ia bisa mengerti apa yang Otome rasakan karena ia sudah pernah melihat kejadian itu dari awal sampai akhir. Untuk itu, jika Otome membutuhkan bantuannya dalam membasmi goblin, maka ia akan selalu siap. Meskipun harus membasmi goblin, di dalam mimpinya juga ia pasti akan datang. Otome pun sangat berterima kasih kepada Goblin Slayer karena telah membantunya. Sementara itu di tempat lain, para pahlawan ternyata kini telah menyerang pasukan Raja Iblis. Mereka bertiga berhasil mengalahkan naga yang menjaga kediaman Raja Iblis. Dan dengan menggabungkan kekuatannya, mereka bertiga pun berhasil mengalahkan Raja Iblis. Para pahlawan itu kemudian kembali ke ibu kota dan membawa naga penjaga Raja Iblis sebagai bukti bahwa mereka telah mengalahkan Raja Iblis. Mereka pun juga disambut meriah oleh orang-orang karena kini tak akan ada lagi peperangan melawan Raja Iblis. Di sisi lain,
Goblin Slayer yang sudah berada di rumah Usikai seperti biasa melakukan aktivitasnya di pagi hari, memeriksa jejak kaki dari para goblin di sekitar rumah. Lalu ia dan Usikai kemudian pergi ke kota untuk mengantarkan hasil panen. Setelah menurunkan hasil panennya, Goblin Slayer pergi ke toko peralatan untuk memeriksa perlengkapannya. Karena perlengkapan tempurnya sudah siap, ia pun langsung memakainya. Ia juga menanyakan gulungan yang sebelumnya sudah ia pesan. Penjaga toko itu mengatakan mendapatkan gulungan sangatlah sulit. Untuk itu, ia ingin agar Goblin Slayer harus bersabar menunggu. Goblin Slayer kemudian pergi ke guil petualang untuk memeriksa misi selanjutnya. Di guil petualang ternyata sudah ada Onna yang sedang menunggunya. Uketsuki lalu datang menghampiri mereka dan memberikan Goblin Slayer sebuah surat yang dikirim dari kota air. Menurut Goblin Slayer, sepertinya surat itu dari seseorang yang memberikan ia misi sebelumnya di kota air. Onna pun menyadari kalau surat itu pastinya datang dari gadis pedang Otome. Lalu Yusei dan yang lainnya datang menghampiri mereka. Ia mengajak Goblin Slayer dan yang lainnya untuk makan bersama. Namun Goblin Slayer menolaknya sebab ia sedang menunggu seseorang. Tiba-tiba Usikai pun datang sehingga Goblin Slayer akhirnya ikut makan bersama mereka. Usikai sangat terkejut melihat Goblin Slayer yang ternyata telah memiliki banyak teman. Yusei lalu menanyakan apakah benar rumor pahlawan telah mengalahkan Raja Iblis. Uketsuki mengatakan bahwa itu memanglah benar. Ia sudah mendapatkan informasi dari ibu kota mengenai hal tersebut. Tokage pun senang karena dengan begitu mereka pasti bisa beristirahat. Setelah makan bersama, Goblin Slayer dan Usikai kini kembali ke rumah. Usikai mengatakan bahwa teman-teman Goblin Slayer sangatlah menyenangkan. Goblin Slayer memberitahu Usikai bahwa ia sebenarnya mengajak mereka ke dalam timnya karena peluangnya untuk mengalahkan Goblin akan lebih besar jika ia menyerang berkelompok. Dan teman-temannya itu sangatlah terampil di bidangnya masing-masing. Setelah sampai di rumah, Goblin Slayer kini membaca surat dari Otome. Setelah malam pertemuan mereka sebelumnya, Otome kini sudah tidak pernah bermimpi tentang Goblin lagi. Ia sangat berterima kasih kepada Goblin Slayer karena berkat dia dan teman-temannya kini hidupnya bisa lebih damai lagi. Raja Iblis pun juga sudah dikalahkan oleh pahlawan. Dan sekarang dunia akan kembali menjadi lebih baik lagi. Namun masih banyak pasukan Raja Iblis yang tersisa. Untuk itu mereka tidak boleh lengah karena semua petualang harus meneruskan perjuangan pahlawan. Ia juga akan selalu mengirimkan doa untuk Goblin Slayer beserta teman-temannya. Sementara itu di tempat makan sebelumnya, Yusei dan Kohito kini tengah membuat kegaduhan. Yusei tak ingin bila Kohito mengalahkannya dalam hal minuman. Ia pun menantang Kohito untuk minum dan siapa yang akan mabuk duluan. Para petualang yang ada di tempat itu akhirnya bertaruh untuk mereka berdua. Siapa yang akan menang dalam hal minum arak antara Kohito dan Yusei. Hingga akhirnya setelah meminum banyak arak, Yusei tak bisa menahannya lagi dan Kohito pun menjadi pemenangnya. Esoknya, Goblin Slayer seperti biasa menjalani hari-harinya memeriksa jejak kaki dari para goblin. Lalu, ketika ia menelusuri ujung dari perkebunan mereka, ia mendapati banyaknya jejak kaki dari para goblin. Goblin Slayer kemudian memberitahu Usikai agar segera meninggalkan rumahnya, sebab ada ratusan goblin yang akan datang menyerang entah malam ini ataupun mungkin juga besok malam. Ia tak akan bisa mengalahkan para goblin itu karena menurut jejak kaki yang ia temukan, mungkin saja terdapat beberapa goblin hope serta goblin champion, dan yang bisa memimpin para goblin itu hanyalah Raja Goblin. Para goblin itu sepertinya menyerang tempat mereka untuk dijadikan sebagai markas agar nantinya bisa menyerang kota. Namun Usikai ternyata tak ingin meninggalkan rumah mereka, sebab jika mereka pergi maka perkebunan mereka dan peternakan mereka akan binasa. Untuk itu ia sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi kepadanya, walaupun nantinya ia akan disiksa oleh para goblin. Goblin Slayer yang melihat Usikai menangis akhirnya memutuskan untuk melawan para goblin itu. Ia berjanji
akan melakukan sebisa mungkin dengan kemampuannya. Goblin Slayer lalu pergi ke kuil petualang untuk meminta bantuan kepada Mira dan yang lainnya. Para petualang pun terkejut karena Goblin Slayer meminta bantuan orang lain. Goblin Slayer menjelaskan bahwa malam ini akan ada ratusan goblin yang menyerang sebuah peternakan yang terdapat di pinggiran kota, dan mungkin terdapat Raja Goblin yang memimpin gerombolan goblin itu. Goblin Slayer biasanya bisa membasmi mereka di dalam gua. Namun, jika di tempat yang terbuka dan melawan Raja Goblin, ia mungkin tak bisa melakukannya. Untuk itu, ia memohon kepada para petualang agar mau membantunya. Akan tetapi para petualang tak mau membantunya sebab lawannya hanyalah goblin. Mira menjelaskan bahwa mereka yang ada di sini adalah para petualang. Jika ingin menerima tawaran Goblin Slayer, maka ia harus membuat misi yang berarti harus ada imbalannya. Goblin Slayer mengatakan bahwa jika memang seperti itu, maka semua yang ada pada dirinya akan ia jadikan imbalannya. Semua barangnya, pengetahuannya, bahkan hidupnya akan jadi imbalannya. Melihat keseriusan dari Goblin Slayer, membuat Mira akhirnya mau membantunya. Namun, ia hanya ingin agar Goblin Slayer membelikannya minuman. Sementara itu Uketsuke yang melihatnya kemudian pergi menemui kepala guil petualang, dan tak lama kemudian ia pun datang memberitahukan para petualang bahwa kali ini guil petualang telah membuat misi untuk menghabisi goblin. Setiap satu goblin yang dihabisi, maka para petualang akan mendapatkan 1 koin emas. Hal itu membuat para petualang menjadi bersemangat dan kini bersedia membantu Goblin Slayer. Malamnya, Raja Goblin kini telah mempersiapkan pasukannya. Ia pun mulai memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Sementara itu, di rumah Uchikai, para petualang kini telah berjaga. Hingga para goblin akhirnya datang menyerang dengan menjadikan wanita sebagai tameng mereka. Akan tetapi, Kohito dan Majo membuat para goblin itu tertidur, sehingga petualang yang lainnya kemudian maju untuk mengamankan wanita yang dijadikan tameng. Setelah itu, para petualang yang sedang bersembunyi kini muncul dan mulai maju menghabisi para goblin. Lalu, petualang yang bertugas untuk memantau melihat Goblin Riders yang sudah datang. Ia pun memberikan kode kepada petualang yang lainnya, sehingga para petualang kini bersiap melawan Goblin Riders. Para petualang dengan mudahnya mengalahkan goblin yang menyerang, sebab sebelumnya Goblin Slayer ternyata sudah membuat strategi untuk menghabisi goblin. Ia mengatur semuanya sebab ia tahu apa saja yang akan dilakukan oleh para goblin. Sementara itu, Raja Goblin mendapatkan laporan bahwa anak buahnya telah dihabisi. Ia lalu memerintahkan agar semua goblin untuk menyerang. Para petualang kini terkejut karena Goblin Hope telah muncul. Bahkan terdapat juga 2 goblin champion. Para petualang yang berperingkat silver akhirnya mulai serius dan maju menyerang. Di sisi lain, Raja Goblin ternyata telah melarikan diri dari tempat itu. Ia sangat terkejut karena pasukannya bisa dihabisi dengan mudah. Untuk itu, ia akan kembali ke sarangnya dan membuat pasukan lagi. Akan tetapi, Goblin Slayer sudah tahu dengan rencana dari Raja Goblin, sehingga ia sudah menghancurkan sarangnya dan menunggu Raja Goblin. Goblin Slayer akhirnya melawan Raja Goblin sendirian dan berhasil melukai kepala dari Raja Goblin, walaupun ia juga harus terkena pukulannya. Di sisi lain, Mira dan petualang Jisen kini sedang bertarung melawan Goblin Champion. Jisen yang awalnya kewalahan untuk melawan Goblin Champion akhirnya bekerja sama dengan rekannya agar bisa mengalahkannya. Sedangkan Mira yang hanya sendirian kini kesulitan melawan Goblin Champion sebab Goblin itu memiliki senjata yang bisa dilempar sehingga ia sulit mendekatinya. Namun, saat Mira mulai fokus, ia pun mengalahkan Goblin Champion hanya dengan sekali serang saja. Lalu, Goblin Slayer yang sedang bertarung dengan Raja Goblin sudah mulai kehabisan tenaga karena terus mendapatkan serangan. Hingga akhirnya, Raja Goblin pun berhasil melukai Goblin Slayer dan membuatnya tak bisa bangkit lagi. Ketika Raja Goblin itu akan menghabisi Goblin Slayer,
tiba-tiba Ona muncul dan membuat sihir protection. Sebelumnya Goblin Slayer ternyata sudah membuat rencana bahwa ia akan menjadi umpan agar Ona bisa menggunakan sihir protectionnya. Ia memberitahu Ona agar membuat sihir protection di depan dan di belakang Raja Goblin. Hal itulah yang membuat Raja Goblin kini tak bisa bergerak. Raja Goblin kemudian menangis dan memohon agar dibebaskan. Ia berjanji tak akan mengganggu manusia lagi. Akan tetapi Goblin Slayer yang sebelumnya telah tumbang kini bangkit kembali dan menghabisi Raja Goblin itu. Setelah itu, Goblin Slayer kembali tak bisa bergerak. Untungnya, Ona bisa menyembuhkannya dengan sihirnya. Mereka berdua akhirnya kembali ke tempat para petualang. Para petualang pun senang melihat Goblin Slayer yang berhasil mengalahkan Raja Goblin. Setelah kejadian itu, para pahlawan datang ke kota mereka, yang mana para pahlawan itu datang dengan tujuan untuk menikmati festival dan menghancurkan sekte yang bekerja sama dengan Raja Iblis. Namun mereka mendapatkan informasi bahwa sebelumnya di pinggir kota terdapat banyak goblin, yang untungnya Goblin Slayer beserta petualang yang lainnya berhasil menghabisi para goblin yang ingin menyerang kota. Mereka pun senang karena berkat Goblin Slayer dan yang lainnya mereka bisa menikmati festival yang akan diadakan di kota itu. Di sisi lain, para petualang kini mengadakan pesta untuk mengenang teman-teman mereka yang gugur serta keberhasilan mereka menghabisi para goblin. Semua petualang pun diberi hadiah atas pencapaian mereka. Sementara itu, Uchikai kini berterima kasih kepada Goblin Slayer karena sudah menyelamatkannya. Namun Goblin Slayer mengatakan bahwa yang menyelamatkannya bukan hanya dia saja, dan ia kini mulai menyadari sesuatu, bahwa ia sepertinya memang ingin menjadi seorang petualang. Uchikai kemudian pergi menemui petualang yang lainnya untuk mengucapkan terima kasih. Sementara Ona menanyakan mengapa Goblin Slayer memberinya koin emasnya. Menurut Goblin Slayer, Ona lah yang berhak menerimanya karena ia yang sudah berhasil mengalahkan Raja Goblin. Ona lalu menanyakan mengapa Goblin Slayer memohon kepada para petualang untuk membantunya, padahal ia bisa saja membuat misi ke kuil petualang untuk membasmi Goblin. Goblin Slayer mengatakan saat Goblin menyerang di desanya, tak ada seorang pun yang datang membantu. Ia tak ingin bila apa yang terjadi di desanya terjadi lagi di tempatnya yang sekarang. Ona kemudian meminta agar Goblin Slayer membuka helmnya sebab ia ingin melihat wajahnya. Karena sebelumnya sudah dibantu, Goblin Slayer langsung saja membuka helmnya. Para petualang yang melihat Goblin Slayer membuka helmnya sangat terkejut karena ini adalah pertama kalinya Goblin Slayer menunjukkan wajahnya. Orang-orang berpikir bahwa Goblin Slayer adalah perempuan, bahkan dianggap sebagai goblin. Namun ternyata Goblin Slayer adalah seorang laki-laki dan memiliki wajah yang tampan.